Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Retno Listiarti menyatakan tidak setuju dengan rencana calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis siswa bila resmi memenangi Pilpres 2024. Tahun 2020 Bank Dunia itu bikin kajian, judulnya Janji Pendidikan Indonesia, yang sampai hari ini belum terpenuhi. Sebenarnya memang di dalam KUHP sendiri dinyatakan penahanan itu menjadi salah satu syarat subjektif. Maka sangat pantas dan sangat layak kasus Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana pemerasan itu segera dilakukan penahanan. Ratusan massa dari berbagai organisasi di wilayah Solo Raya mendatangi Balai Kota Surakarta. Mereka menyatakan protes terhadap perilaku keluarga Presiden Joko Widodo yang dinilai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali pada hari Minggu yang cerah ini. Pada rubrik wisata politik minggu ini, saya Bustami Narda mengucapkan selamat berhari Minggu kepada seluruh pemirsa. Dan pada kesempatan kita kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk kita jalan-jalan sejenak ke 3 tempat. Pertama, saya akan ajak pemirsa untuk berwisata ke persoalan program makan siang Prabowo Gibran. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Retno Listiarti menyatakan tidak setuju dengan rencana calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis siswa bila resmi memenangi Pilpres 2024. Menurut Retno, kebijakan tersebut akan menggerus pelayanan pendidikan yang berkualitas, termasuk kesejahteraan guru. Kalau menggunakan dana BOS, saya juga, kami FSGI juga yang tidak setuju gitu, karena sebenarnya dana BOS itu sendiri juga sebenarnya masih kurang gitu kalau kita bicara pembiayaan operasional sekolah. Jadi kalau misalnya itu dipergunakan, maka ini tentu akan mengurangi biaya-biaya lain termasuk layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi kalau itu dimasukkan, maka yang menjerit sebenarnya adalah sekolah, yang menjerit guru gitu loh. Jadi itu akan berdampak. Apalagi makannya tiap hari. Kalau kita ngelihat yang simulasi, itu kan menggunakan kantin sekolah. Ya soal tadi higienis atau aja melibatkan puskesmas dan lain-lain. Menurut saya memang menunya mau itu-itu aja. Diputar-putar kan orang yang jual di kantin juga berapa orang. Dan berapa sih menu yang kemudian beraneka ragam gitu. Lalu soal kebersihan, nilai gizi dan lain-lain. Taruhlah misalnya saya tidak memperdebatkan itu. Tapi bagi saya, bagi kami misalnya nih yang di organisasi profesi guru, ini sih akan sangat membuat layanan pendidikan itu turun kalau menggunakannya dana BOS. Yang benar sebenarnya anggaran pendidikan itu ya justru dana BOS ini ditambah, bukan kemudian dananya tetap tapi kemudian menggunakan makan siang setiap hari. Kita hitung aja berapa kali gitu ya. Anak-anak sekarang misalnya nih untuk PAUD, jumlah dana BOS-nya kan sekitar 700 tahun. Nah sekarang 700 makan siang berapa kali gitu ya, misalnya rata-rata 15, ya habis total itu gitu anggaran BOS-nya. Sedangkan juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji menyatakan bahwa saat ini anggaran pendidikan masih kurang. Untuk itu yang harus diperhatikan adalah akses pendidikan karena masih banyak anak Indonesia yang tidak sekolah. Bukan makan siang gratis yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh anak Indonesia. Ngapain kalau ini bicara urusan daerah, tapi dibahasnya di rapat kabinet, bicara RAPBN, itu kan yang semua media bahkan menteri ngomong seperti itu. Nah, kita bicara tadi yang saya sangat sepakat disampaikan oleh Bu Retno, karena Bu Retno tahu persis anggaran pendidikan kita ini kurang.
Dan ini juga kenapa Bank Dunia juga sampai ikut berbicara. Tahun 2020 Bank Dunia itu bikin kajian, judulnya Janji Pendidikan Indonesia, yang sampai hari ini belum terpenuhi. Kita bicara tentang akses pendidikan, masih banyak anak Indonesia nggak bersekolah. Ya kan? Tiap tahun kita ribut PPDB zonasi. Udah nggak bersekolah, biayanya juga belum gratis karena masih banyak pungutan, sekolah swasta masih bayar. Nah ini sekarang kita mau dibebani, ada sebuah program baru yang sebetulnya secara akademis tidak dibutuhkan oleh anak Indonesia. Tanggal 5 Desember yang lalu, OECD itu mengeluarkan kajian PISA yang menunjukkan kalau anak Indonesia tidak termasuk anak-anak yang kekurangan makan, yang kelaparan. Kita bahkan di atas Malaysia, di atas Filipina, di atas Thailand. Itu kita ada datanya. Nah ini kan sekarang kalau kita mengatakan 200 triliun lebih itu akan dipakai untuk membiayai makan siang yang tidak dibutuhkan secara kajian ilmiah, itu suatu hal yang sangat kacau kan. Belum lagi prosesnya tadi, ya kan. Nah kalau kita bicara kajian ilmiah yang dibutuhkan apa? Sekolahnya, SMP Inpres, SMA Inpres, gurunya, kasihan guru-guru honorer kita. Janji kita kepada Bank Dunia begitu ya, terkait dengan sektor pendidikan tadi. Janji negara ini terhadap rakyatnya yang diangkat oleh Bank Dunia. Makanya Bank Dunia program makan siang gratis yang dicanangkan oleh paslon Capres-Cawapres Prabowo Gibran di saat kampanye baru lalu, makan siang gratis, memang mengejutkan bagi masyarakat. Namun persoalannya sekarang bukan pada makan siang gratis yang akan kita bicarakan di sini, tetapi ada persatuan guru yang menolak program makan siang gratis itu kalau dananya diambilkan dari dana BOS. Jika kita perhatikan memang masuk akal juga sahabat BN, karena dana BOS itu selama ini telah sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar dan juga telah bisa meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Namun selama ini tampaknya yang perlu bagi dunia pendidikan dana itu ditambah. Ketika sekarang ini ada rencana akan menjadikan dana BOS itu untuk dana makan siang gratis, programnya Capres-Cawapres Prabowo Gibran, jika nanti dia menjadi presiden wakil presiden periode 2024-2029 ini, tentu saja lembaga pendidikan atau dunia pendidikan tidak akan mau, sebab dengan dana BOS selama ini saja mereka sudah kekurangan. Sekarang itu lagi akan diambil. Jadi sahabat BN, kalau kita perhatikan makan siang gratis ini, tampaknya jika nanti tidak hati-hati negara melakukan program ini, jika nanti Prabowo Gibran yang terpilih, yang dilantik menjadi presiden wakil presiden, ini tak jauh beda nanti dengan program bansos. Gunanya hanya akan menjadi komoditas politik. Di saat-saat nanti pemilu 2029, program makan siang gratis ini nanti akan menjadi sebuah program yang gunanya untuk menakut-nakuti rakyat, untuk membodoh-bodohi rakyat. Kenapa? Karena bisa saja nanti akan dikatakan kepada rakyat, jika nanti tidak dipilih paslon A, makan siang gratis tidak ada lagi. Dan makan siang gratis, apakah betul-betul akan menjamin gizi anak-anak? Kalau dilihat dengan pola makan, nanti diserahkan kepada kantin sekolah. Apakah ada jaminan di kantin sekolah itu nanti akan bisa pola 4 sehat 5 sempurna? Pola gizi, ketentuan gizinya terjamin.
Jadi memang wajar kalau program makan siang gratis ini menjadi pro kontra di tengah-tengah publik. Dan banyak yang meyakini program makan siang gratis ini nanti akan lebih mencolok lagi dibandingkan dengan program bansos yang kita tahu pada pemilu-pemilu selama bansos ini ada. Apalagi program BLT itu gunanya untuk kepentingan elektoral bagi rezim yang sedang berkuasa di saat pelaksanaan pemilu, baik pilpres maupun pileg. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak Kapolri turun tangan untuk kepastian proses hukum terhadap mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Pasalnya hingga 100 hari usai ditetapkan sebagai tersangka, Firly tidak kunjung ditahan. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang diwakili Abraham Samad, Saud Situmorang, Novel Baswedan, dan beberapa orang lainnya membawa langsung surat yang ditujukan untuk Kapolri ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat siang. Ada 3 poin dalam surat yang dilayangkan. Di antaranya, meminta Kapolri memanggil Kapolda Metro Jaya sebab berkas perkara Firly sudah 3 kali bolak-balik dari Kejaksaan Tinggi DKI ke Mapolda. Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Kapolri segera menahan Firly untuk memudahkan proses penyidikan. Kapolri pun diminta memastikan proses hukum Firly bebas dari konflik kepentingan. Sebenarnya memang di dalam KUHP sendiri dinyatakan penahanan itu menjadi salah satu syarat subjektif. Maka sangat pantas dan sangat layak kasus Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana pemerasan itu segera dilakukan penahanan. Kenapa sampai saat ini tersangka mantan Ketua KPK Firly Bahuri belum juga ditahan? Sudah 100 hari lebih dia menjadi tersangka. Sebaliknya, Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang melaporkan mantan Ketua KPK ini dalam kasus pemerasan sudah sejak lama meringkuk di penjara. Bahkan dulu sehari sebelum dia diperiksa, dia sudah dijemput paksa. Sehari sebelum dia diperiksa sesuai dengan surat panggilan, dia besoknya diyakini akan datang, malamnya sudah dijemput. Tidak sabar KPK. Sekarang ketika Ketua KPK yang menjadi tersangka sudah 100 hari lebih menjadi tersangka. Jadi sahabat, disinilah rakyat melihat bahwa hukum di negara kita ini baru bisa ditegakkan terhadap yang lemah. Itu mantan menteri. Sudah begitu. Apalagi yang sama sekali tidak menteri. Apalagi petani yang jauh di desa. Apalagi mungkin rakyat biasa. Apabila bersinggungan dengan orang-orang kuat yang punya backing, tentu akan lebih sengsara daripada ini penegakan hukum terhadap dia. Sehingga sekarang ini publik melihat belum atau tidak ditanya Firly Bahuri sampai sekarang. Tentu ada yang membackingnya. Siapa yang membackingnya? Tentu yang selama ini dekat dengannya. Siapa yang dekat dengannya? Tentu yang selama ini semenjak awal dia menjadi Ketua KPK, prosesnya telah mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu. Dan pihak tertentu itulah sampai sekarang kemungkinan yang membackup dia, yang melindungi dia sehingga dia tidak ditahan. Siapa pihak tertentu itu? Tentu tidak mungkin rakyat biasa. Tentu orang kuat juga. Siapa orang kuat itu? Tentu yang berkuasa. Sahabat BN, geleng-geleng kepala rakyat mungkin melihat kondisi penegakan hukum kita seperti ini. Yang memang terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Persoalan tebang pilih dari penegakan hukum kita masih berlangsung tampaknya sampai sekarang ini. Kapankah akan berubah? Entahlah sahabat BN. Entah mungkin hanya kiamat saja nanti yang akan merubahnya lagi. Ratusan massa dari berbagai organisasi di wilayah Solo Raya mendatangi Wali Kota Surakarta.
Mereka menyatakan protes terhadap perilaku keluarga Presiden Joko Widodo yang dinilai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ratusan massa dari Aliansi Rakyat Solo Raya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kedatangan mereka ke kantor putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka ini untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya memprotes perilaku keluarga Presiden Joko Widodo yang dianggap mengakibatkan kegaduhan politik. Mereka juga memprotes berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini yang dinilai tidak pro rakyat, termasuk mendesak pengungkapan dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di tanah air. Terkejut kita ketika ada demo di Surakarta. Demonya berkaitan dengan protes rakyat setempat terhadap keluarga Presiden Joko Widodo. Mereka menganggap keluarga Presiden Joko Widodo lah selama ini yang bikin kegaduhan. Kita tentu berharap kepemimpinan pemimpin kita yang seperti sekarang ini janganlah hendaknya ada juga lagi ke depan seorang presiden yang di mana-mana rakyat mempersebutkannya sebagai seorang pemimpin yang diduga sangat syarat nepotisme, sangat syarat politik keluarga, politik dinasti. Sahabat BN, pemimpin yang seharusnya menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat. Kalau sudah begini, bagaimana lagi menjadikannya sebagai contoh teladan? Bagaimana lagi? Sahabat BN, sekali lagi, geleng-geleng kepala kita melihat kondisi ini. Apakah kondisi ini akan terus ada di negara kita? Tentu saja tergantung kepada rakyat. Demikian sahabat BN, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.